Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang analisis node atau analisis simpul. Baik. Nah, yang pertama sebelum kita masuk ke analisisnya, kita ingin menjelaskan bahwa penggabungan antara hukum Ohm dengan hukum arus Kirchhoff atau biasa disebut sebagai KCL ya, digunakan untuk analisis simpul atau analisis node. Kalau bahasa Inggrisnya nodal analisis ya. Jadi kita cukup menggunakan hukum Ohm dan KCL ya. Kemudian ada satu lagi ya, penggabungan antara hukum Ohm dengan hukum tegangan Kirchhoff atau KVL ya. Dia nanti akan diterapkan untuk analisis mesh. Analisis mesh itu ya, nanti dia menggabungkan hukum Ohm dan ini adalah hukum tegangan Kirchhoff untuk rangkaian tertutup. Tapi pada kesempatan ini kita akan fokus ke analisis simpul dulu. Nah, kita langsung saja to the point. Langkah-langkah untuk analisis simpul ada 4 secara garis besar ya. Pertama, kita harus pilih simpul referensi ya. Artinya kita harus paham dulu apa itu simpul ya. Nah, silahkan kalau kalian masih bingung bisa dicek di video saya tentang simpul ya, loop ya, dan cabang ya, silahkan dicek. Kemudian setelah kita menentukan referensinya, kita gunakan KCL ya. Untuk selain simpul referensi itu, misal ada 5 simpul, maka satu referensi 4-nya kita aplikasikan KCL di keempat-empatnya. Terus kemudian setelah itu kita pakai hukum Ohm. Nah, di sini kegunaannya hukum Ohm digunakan untuk ya merubah bentuk yang tadinya I menjadi V ya. Jadi satuannya I kita rubah menjadi V ya menggunakan hukum Ohm. Nah, setelah itu kita bisa menentukan ya tegangan simpulnya. Apa itu tegangan simpul nanti kita jelaskan. Yaitu ya bisa menggunakan eliminasi atau aturan Kramer. Aturan eliminasi mungkin sudah dipelajari di SMP dan SMA. Nah, nanti kita akan coba aturan Kramer karena ini yang bisa untuk variabel banyak ya. Tidak hanya 1 2 3 tapi bisa lebih dari itu. Oleh karena itu ya, supaya lebih mudah memahami ini ya, kita harus pahami dulu apa itu simpul, hukum Ohm, dan KCL. Dan ini sudah saya sampaikan di video-video yang lain, silahkan dicek. Nah, selanjutnya saya ingin jelaskan tadi ya, sudah disebutkan tegangan simpul. Tegangan simpul apa sih? Nah, misalkan ini saya punya sumber tegangan. Nah, terus saya punya resistor di sini ya. Saya punya resistor begini. Nah, ini ada berapa simpul? Ini 1 ya. Misalkan ini 2, ada 3 ya. 3 simpul. Nah, tegangan simpul adalah misalnya nih V2, artinya tegangan pada simpul 2 gitu maksudnya ya, tegangan simpul. Ini berarti tegangan pada 3. Ini tegangan pada simpul 1. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita langsung contoh biar jelas. Hitunglah tegangan V1 dan V2 pada rangkaian berikut. Artinya kita akan menghitung tegangan ya. Ini V1, V2 ya, sorry, ini V1, ini V2 ya. Langkah pertama ya, sebelum kita menentukan simpul acuan atau referensi, kita indeks setiap simpul. Nah, maka ini ada, kita lihat, kita mulai dari ground saja. Ini ya. Ini simpulnya, ini ya, 2 ohm, 6 ohm, dan 10 ampere ini simpulnya di sini ya. Maka saya sebut sebagai simpul 0. Ya. Terus selain itu, oh ini ada satu lagi ya. Karena ini pertemuan antara 2 ohm, 4 ohm, dan 5 ampere. Maka saya sebut sebagai simpul 1. Ya, ini pertemuan antara 4 ohm, 5 ampere, 6 ohm, dan 10 ampere. Maka ini saya sebut sebagai simpul 2. Adakah selain ini? Nggak ada ya. Jadi ada
totalnya ada 3 simpul. Simpul 0, simpul 1, simpul 2. Ya. Nah, setelah itu kita ingat tadi aturannya, pilih simpul referensi di slide sebelumnya ya. Nah, tips untuk memilih simpul referensi ya, pilih yang ground ya, yang ground. Nah, maka ini mana yang ground? Ini ya. Berarti kita ini sebagai simpul referensi. Artinya nanti kita terapkan KCL di simpul 1 dan simpul 2 ya, selain dari simpul referensi. Silahkan dipahami ya. Baik, lanjutnya setelah itu kita terapkan KCL pada tiap simpul selain simpul referensi. Nah, pada simpul 1 mana? Ini simpul 1 ya. Nah, KCL itu adalah ya jumlah arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, maka kita harus pahami betul bagaimana arus itu mengalir. Ini kita lihat ya. Kita lihat dari sini ada sumber arus ini ya. Sumber arus 5 ampere. Nah, ini kan dia pandahnya ke kiri ya. Ini arusnya mengalir ke sini, terus ke sini ya. Nah, ini kan dia memasuki simpul 1, ya enggak? Kemudian dia masuk sini ya, dia akan terbelah ya. Dia akan ke sini dan ke sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, maka ini saya kasih indeks simpul yang ini, arus ini ya, sebagai I1 ya, sebesar 5 ampere ya. Kemudian dia akan terpecah menjadi 2 ya. Ini saya sebut sebagai I2 ya. Ini sebagai I3 ya. Nah, kira-kira begini. I masuknya I1, I keluarnya adalah I2 dan I3 ya. I2 itu yang menuju 4 ohm, I3 yang menuju 2 ohm. Nah, selanjutnya tadi langkah ketiga ini seharusnya ya saya tulis. Langkah ketiga itu I dirubah bentuk ke V via hukum ohm. Nah, ini yang penting. Kita masukkan dulu I-nya ya. I1 itu berapa? 5 ampere ya. Ini 5 ampere. Kemudian I2 itu adalah, perhatikan ya. I2 itu mengalir dari sini, dari sini sampai sini ya. Nah, ini dia mengalir ini. Ini positifnya, ini negatif ya. Ini negatif. Nah, perhatikan hukum ohm itu ya adalah V sama dengan I kali R ya. Itu kan tadi satuannya I kita ya. Maka I itu sama dengan V per R. Oke, kita lihat ini arus mengalir dari simpul 1 ke simpul 2 ya. Berarti dia melewati R sebesar 4 ohm. Nah, ini dia 4 ohm ya. Ingat, arus itu mengalir ya. Atau definisi dari tegangan adalah beda potensial antara dua titik ya. Antara dua titik. Jadi arus itu mengalir karena ada beda potensial dua titik. Berarti kalau kita lihat kasus ini pasti ada beda potensial antara sebelah kiri 4 ohm dan sebelah kanan 4 ohm. Arus kan mengalir dari kiri ke kanan. Berarti beda potensial lebih tinggi adalah yang kiri. Baru ke kanan. Maka kita bisa simpulkan bahwa beda potensial ini yang positif ya. Yang lebih tinggi istilahnya. Dan ini yang lebih kecil atau negatif. Maka kita bisa mengganti V ini, beda potensial itu menjadi tegangan ini menjadi potensial yang lebih tinggi itu di sini ya. Yang di sebelah kiri. Maka ini tegangannya berapa di sebelah kiri? Oh, ini ya. Perhatikan tegangannya V1 ya. V1 ya. Nah, maka kita harus sebagai V1 dikurangi tegangan yang beda potensial yang lebih rendah di sini. Ini tuh sebenarnya adalah dia itu di simpul 2. Maka di simpul 2 adalah V2 ya. Maka min V2 dibagi R-nya ada 4. Nah, maka inilah hasilnya ya. V1 min V2 per 4. Kemudian I3 sekarang. I3 itu berarti yang mengalir menuju 2 ohm ya.
lagi-lagi ya, menggunakan hukum ohm IV per R. Ya, ini saya jabarkan ini. Ini kan diperoleh dari I3 sama dengan tegangan per R-nya 2 ya. Nah, tegangan itu adalah beda potensial yang lebih tinggi dengan yang rendah. Oke, ini positif negatif berarti lebih tingginya dulu. Ini di sini, oh ini kan sama dengan ini ya, simpulnya. V1 berarti kan. V1 min. Potensial di sini. Jadi kita lihat dia nyambung ke O ke simpul 0. Simpul itu adalah ground. Ground itu beda potensialnya 0 ya. Sebagai referensi ya. Maka kita tulis 0 per 2. Nah, ini V1 min 0 per 2 ini diperoleh dari ini ya. Nah, oke ya. Jadi harus paham, harus mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke rendah. Ya, jadi tegangan itu artinya beda potensial antara dua titik, ya. Oke. Nah, ini kita sudah peroleh ya, dengan menggunakan hukum ohm kita bisa merubah I tadi, ya, I ini menjadi semuanya sekarang tegangan ya, V1, V2, ya. Nah, sekarang kita kali 4 ya. Jadi 5 kali 4 20. Ini 20. Ini 4 kali ruas ini, maka coret ya 4-nya, maka hilang V1 min V2. Terus ini ruasnya ini dikali 4, ini 2 sama 4 sisa 2 kali V1 ya. Nah, nolnya udah hilang. Nah, ini V1 dengan V1 ya, V1 plus V2 3V1 min V2 sama dengan 20. Kita baru memperoleh satu persamaan ya. Bisa nggak kita selesaikan V1 V2? Nggak bisa. Karena ada dua variabel yang tidak diketahui, maka kita perlu dua persamaan untuk menyelesaikan. Kalau tiga variabel yang tidak diketahui, maka kita perlu tiga persamaan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, selanjutnya karena kita sudah pada simpul 1, sekarang pada simpul 2 ya. Simpul 2 itu yang ini. Nah, pada simpul 2 arus masuk ya, KCL, kita terapkan KCL. Arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, kita lihat ya. Ini saya sebut sebagai I2 tadi. Ini ya, I2 kita tadi sudah definisikan. Ini kan I2 ya. Berarti ke sini juga I2. Nah, ini. Terus ada nggak selain I2 yang masuk? Oh, ini ada. Lihat, 10 ampere sumber arus menuju simpul 2 ya, menuju masuk ya. Berarti ini saya sebut sebagai I4 ya. Karena di sini tadi kita sudah bilang I3 ya. Maka ini saya sebut sebagai I4 yang masuk. Terus apakah ada yang keluar? Ada ya, ini. Ya. Dan dia pasti ke sini. Oke. Nah, ini sebenarnya tadi I1 ya. I1 kalau kita lihat di simpul pertama itu I1 ya, di sini kan I1. Maksudnya itu besarnya sama dengan I1 ya. I1 berarti 5 ampere ya. Ini I1 ya. 5 ampere. Kemudian untuk ini jelas ya. Jadi arus masuk itu apa aja? Yang menuju simpul 2. I2 dan I4. Maka ini ya. Sedangkan arus yang keluar dari simpul ini adalah I1 ya, atau yang tadi 5 ampere dan ini. Kita sebut sebagai I5 ya. Ini I5 ya. Jadi ini. Nah, langkah ketiga I-nya dirubah bentuk ke V via hukum ohm, sama saja. I2 tadi sudah kita peroleh ya. Saya tulis ulang di sini. I2 itu beda potensial sini dan sini, maka V1 min V2 per R. R-nya 4 ya. Terus I4-nya udah jelas, ini sumber arus 10 ampere ya. Terus I1 sama dengan 5. Nah, I5 ini ya, I5. Perhatikan, saya akan jelaskan cara memperoleh ini. I5 itu kan sama dengan V tegangan per R. R-nya berapa? Yang dialui arus ini adalah 6 ohm ya. Maka bagi 6. Nah, berarti ini kita positif, ini negatif. Potensial tinggi ke rendah ya.
Nah, positif ini berarti dia ini kan. Kita tarik, dia ketemu simpul berapa? Oh, dia ketemu simpul 2. Berarti kita harus sebagai V2 saja ya. Min. Potensial yang bawahnya ini kan. Ini dia kita tarik garis. Oh, ketemu simpul referensi ya. Atau ground. Ground itu pasti 0. Nah, V2 min 0 sama dengan 6 ya. Per 6 ya. Jadi ini penjelasannya. Kemudian saya kali 12 ya. Ini 4 dengan 12 coret sisa 3 ya. 3 kali V1, 3 kali V2 hasilnya ini. Terus 10 kali 12 120, 5 kali 12 60. 12 sama 6 dicoret sisa 2, 2 kali V2 ya. Nolnya hilang. Nah, sekarang saya ingin pindah ruas ya. Ini ke sini. Jadi 120 min 60 ya. Sama dengan 2V2 ya. Ini saya pindah ke sini. Berarti plus 3V2. Ini saya pindah ke kanan ya. Min 3V1. Hasilnya ini ya. Min 3V1. Ini kan jadi 5V2. Sama dengan 60 ya. Nah, sekarang saya sudah memperoleh persamaan kedua. Jadi V1, V2 itu kan dua variabel yang belum diketahui. Nah, dari perhitungan kita sementara kita sudah memperoleh dua persamaan. Artinya kita bisa menyelesaikan V1 dan V2. Nah, jadi ini saya tulis ulang ya. Ini persamaan dari yang kita peroleh dari analisis simpul 1. Ini yang kita peroleh dari analisis simpul 2 ya. Selanjutnya kita akan cari V. Baik V1 dan V2 ya. Berapa sih tegangan di titik ini? Berapa sih tegangan di sini? Kira-kira begitu. Seperti yang saya sampaikan, kita akan gunakan aturan Cramer. Aturan Cramer ini adalah berbasis pada matriks ya. Jadi matriks itu sudah dipelajari di SMA dan ya sangat banyak penjelasannya ya. Jadi saya harapkan kalian sudah pahami apa itu matriks. Nah, sekarang saya ingin membuat matriks dari persamaan ini ya. Ini jadi V1-nya V1-nya ini ya. Saya taruh ke sini ya. 3V1 berarti 3 ya. V2-nya ini berapa koefisiennya? Min 1 ya. Kalau min V2 itu berarti min 1. Nah, kalau ini min 1 plus 5. Nah, min 1 plus 5. Ini dia. V1 begini, V2 begini. Jadi caranya adalah gini. Baris kali kolom ya. Ini misalkan ini. Baris dulu 3 kali V1 ya, 3V1 hasilnya min 1 kali V2 min V2 sama dengan 20 gitu kira-kira. Begitu juga ini. Min 3 kali V1 min 3V1 min 5 kali V2 plus 5V2 sama dengan 60 ya. Ini bentuk matriksnya. Nah, aturan Cramer itu kita menggunakan determinannya. Maka kita cari determinan dari matriks ini ya. Cukup lihat ini variabel yang sebelah kiri, matriks yang sebelah kiri V1 V2 ini. Cara menghitung determinan adalah garis silang. Ini dikalikan, dikurangi dengan ini ya. Ini minus ya. Jadi 3 kali 5, 15. Dikurangi ya. Min 1 kali min 3, 3 ya. Nah, maka begini ya. 15 min 3, hasilnya 12. Selanjutnya kita menghitung untuk V1. Ya, setelah kita peroleh determinan, kita cari V1. Caranya ya. Caranya ini determinan untuk V1 ya, saya buat seperti ini. Determinan untuk V1 ya, lambang 1 dibagi determinan matriks tadi. Ya, determinan untuk V1 ya caranya adalah semua angka di V1 ya, ini diganti dengan hasilnya 20 sama 60 ya. Jadi 20 60 min 1, 5 ya. Nah, sekarang ini kita cari determinannya. 20 kali 5, 100. Dikurangi. Ini, min 1 kali 60, min 60. Nah, jadi min 60. Ini jadi plus, min kali min plus ya. Per 12. 12 dari determinan yang matriks yang kita peroleh di sini. Nah, ini jadi 160 bagi 12, sekitar 13,33 volt ya. Itu V1. Selanjutnya
Kita hitung V2. Sekarang yang dirubah jadi bagian V2 yang tadi min 15 diganti dengan 2060. Dibagi dengan determinan matriksnya ya. Maka ini kita cari determinannya. 3 kali 60 180 min 20 kali min 3 min 60. Min kali min plus. Jadi 180 plus 60 dibagi 12. Kita peroleh 20 volt. Nah, biasanya nanti di soal-soal yang lebih advance, selain ditanyakan tegangan simpulnya, akan ditanyakan berapakah I1, I2, I3, I4, dan I5 ya. Nah, ini saya tulis ulang arah I1 ini ya. I1 ini I2 tadi ya. Ini I3, ini I4, ini I5. Nah, ya. Oke, I1 udah jelas ini kan. 5 ampere. I2 ya, tadi ingat ya, saya akan jelaskan lagi supaya lebih paham. I arus itu mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke yang lebih rendah ya. Maka ya berdasarkan hukum I sama dengan V per R ya. R di sini yang dilalui ada 4 ya. Ini 4. Terus V1 adalah yang positif ya. Lihat ini. Dia kita dari garis dia ke V1, yang potensi yang lebih rendahnya ke V2 ya. Maka V1 min V2 saya kurangi 13 min 20 per 4 sekitar min 1,68 ampere. Maksudnya apa sih negatif ini? Negatif ini artinya arahnya berkebalikan ya. Ya, ini. Kita I2-nya ke sini, ternyata sebenarnya I2-nya ke sini ya. Realitasnya seperti itu. Tapi it's okay. Jangan khawatir, negatif positif it's okay, selama perhitungan benar nggak masalah ya. Kemudian kita cari I3 ya. I3 itu adalah ini ya. Potensial yang tinggi dan potensial rendah. Potensial tingginya tuh V1, rendahnya itu ground ya. Kita tarik garis, dia ke simpul 0 ya. Simpul itu ground. Maka V1 saja ya. V1 kurangi 0, V1 per resistor yang dilalui 2 ohm. Nah, V1 per 2, 6,6 ampere ya. Terus I4, udah jelas I4 ini 10 ampere ya. I5, nah sekarang I5, ingat V per R ya. Kita kan dalam bentuk hukum V per R. R-nya 6, V-nya berarti kita kurangi dari yang positif ke negatif. Positifnya ini dia ketemu V2, negatifnya itu 0. Berarti V2 min 0 atau sama dengan V2 ya. Nah, ini saya masukkan V2 20, R-nya 6, maka saya peroleh 3,33 ampere. Jadi arus terbesar mengalir adalah selain sumber arus ya. Kita lihat ini I3 ini ya. Kenapa kita lihat? Kenapa ini paling besar? Kita lihat ini ada sumber arus 10 ampere masuk ke sini. Ini juga arus 5 ampere masuk ke sini. Maka di sini besar ya. Itu alasannya. Oke, mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.